Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sudah 1 minggu akhirnya kita berjumpa lagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, dan bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Anak-anak di sini ada yang merasa sedih. Anak-anak Tuhan Yesus, jangan merasa bersedih. Kita harus selalu gembira. Mari kita pujikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah,
Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Jangan lupa ditulis tulisan KAA. Anak-anak, titipkan saat mama sama papa pergi ke gereja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kedua orang tua kami. Pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadikan pelebaran kerjaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Ya, kita berdoa dulu ya. Yuk, sekarang kita mau sikap doa yang baik. Kita mau tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu online. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh memahami setiap firman yang kami dengar dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku semua, anak-anak pasti tahu ya, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Minggu, hari yang kita tunggu-tunggu. Anak-anak pasti senang ya kalau hari Minggu. Kenapa kau senang kalau hari Minggu? Yang pertama, setiap hari Minggu anak-anak libur sekolah, tidak mengerjakan tugas, tidak ada PR, sejenak anak-anak boleh bersantai. Ya, kemudian apalagi ya yang membuat kita senang di hari Minggu? Ya, papa dan mama juga libur bekerja. Bisa di rumah, bisa bermain dengan anak-anak semua. Senang ya kalau papa dan mama libur kerja ya. Ya, tetapi anak-anak juga harus tahu, ada juga loh orang-orang yang masih tetap harus bekerja meskipun itu adalah hari Minggu. Coba siapa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, Pak Polisi yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Mereka tidak libur loh walaupun hari Minggu. Mereka juga harus menjaga keamanan di suatu daerah. Anak-anak tahu ada lagi yang harus bekerja di hari Minggu? Oh iya, yang bekerja di rumah sakit. Ada Pak Dokter, ada perawat, ada petugas-petugas lainnya yang mereka harus tetap bekerja meskipun hari Minggu. Tetapi jangan lupa,
setiap hari Minggu, meskipun kita disibukkan oleh sesuatu, yang paling utama adalah apa? Beribadah. Ya, kalau papa dan mama beribadah di gereja, anak-anak beribadah di ibadah sekolah minggu seperti ini. Ya, anak-anak, pada zaman dahulu orang-orang kalau pergi beribadah bukan hari Minggu, tetapi di hari Sabtu. Mereka menyebutnya sebagai hari Sabat. Apa? Hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu. Pada waktu itu orang-orang harus sungguh-sungguh datang beribadah di tempat ibadah dan sama sekali tidak boleh melakukan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju ke Bait Allah. Karena hari itu adalah hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan beribadah di Bait Allah. Nah, ketika mereka berjalan, menyusuri jalan-jalan, menuju ke rumah Tuhan, jalanan tampak sepi. Tidak ada orang yang berjualan di pinggir jalan. Tidak ada orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada waktu itu memang pada hari Sabat orang juga tidak boleh bepergian. Bahkan memasak makanan pun tidak boleh loh. Jadi hari Sabat betul-betul khusus untuk beribadah. Nah, sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Bait Allah. Rombongan Tuhan Yesus masuk ke suatu ruangan, mencari tempat duduk. Wah, di situ ada tempat duduk yang kosong. Ayo kita duduk di sana. Begitu ajak Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian mereka duduk sambil menunggu ibadah dimulai. Tuhan Yesus memandang ke sekelilingnya, melihat ke kiri, ke kanan. Tiba-tiba mata Tuhan Yesus tertuju kepada seseorang. Tuhan Yesus memperhatikan orang itu. Dari raut mukanya, dia tampak sedih. Ya, dia seorang bapak yang ternyata tangannya lumpuh. Tangannya tidak bisa bergerak. Coba perhatikan di gambar itu ya. Tangannya kaku, tidak bisa untuk bekerja. Coba anak-anakku sekalian, tangannya, ayo coba tangannya. Diperhatikan tangannya, jari-jarinya 10, buka, tutup, buka, tutup. Bisa semua? Bisa bergerak? Ya, coba arahkan ke depan. Jarinya arahkan ke depan. Bisa ya? Tutup, buka, tutup, buka. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, kita bersyukur anak-anak ya, karena kita memiliki tangan yang sehat. Apakah anak-anak pernah mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan terima kasih, aku punya tangan yang sehat. Mungkin lupa ya. Ya, saat ini kita diingatkan kalau kita perlu mensyukuri setiap bagian tubuh kita yang sehat ini. Nah, anak-anak, ternyata yang datang beribadah di rumah Tuhan, di Bait Allah pada hari Sabat itu banyak sekali. Ada juga orang-orang Farisi. Ya, mereka adalah ahli-ahli agama, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat. Mereka juga duduk di suatu tempat di ruangan ibadah itu. Mereka juga memperhatikan, ada Yesus di sana. Mereka saling bisik-bisik,
temannya. Lihat, ada Yesus di sana. Kita lihat saja apa yang akan dikerjakan Yesus di tempat ini. Salah satu orang Farisi itu bilang begitu. Nanti kalau sampai Yesus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, kita bisa menangkapnya. Wah, anak-anak, orang-orang Farisi ini datang beribadah tetapi memiliki pikiran-pikiran yang jelek. Pikirannya pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Dia mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi itu. Tuhan hatinya sedih melihat kenapa ya ada orang yang datang beribadah tetapi memiliki hati yang jahat, hati yang begitu picik. Wah, Tuhan sedih sekali. Tuhan ingin setiap orang yang datang beribadah memiliki hati yang baik, hati yang sukacita, yang datang ke gereja beribadah untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anakku semua, setelah ibadah selesai, benar Tuhan Yesus mendatangi Bapak yang lumpuh tangannya tadi. Tuhan Yesus mendekat, kemudian bilang, "Bapak, ke sini, maju ke depan." Terus Bapak yang lumpuh tangannya tadi kaget. Hah? Saya dipanggil Tuhan. Tuhan? Saya? Iya kamu. Datanglah kemari, maju ke depan. Saya mau disuruh apa ya sama Tuhan ya? Dia agak takut-takut. Maju apa enggak ya? Maju. Dia maju perlahan-lahan, meninggalkan tempat duduknya untuk maju ke depan. Untuk mendekat pada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Farisi sudah mulai berbisik-bisik dengan sesama temannya. Nah kan, Yesus mau melakukan sesuatu, ayo kita lihat. Nah gitu. Kemudian sampailah bapak-bapak yang tangannya lumpuh tadi di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di situ di hadapan banyak orang. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka semua, menurut kalian semua, apa yang seharusnya dilakukan di hari Sabat? Apakah berbuat baik ataukah berbuat jahat? Menolong orang atau mencelakakan orang? Tuhan Yesus bertanya dengan suara yang lantang. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka semua diam. Mereka semua tertunduk. Tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapatnya. Kemudian Tuhan Yesus kembali berkata kepada bapak yang lumpuh tadi, "Bapak, ayo ulurkan tanganmu." Dalam hatinya bapak itu, Tuhan Yesus itu gimana sih? Kan tanganku sakit, lumpuh, tidak bisa digerakkan. Masa aku disuruh mengulurkan tangan? Ayo, ulurkan tanganmu. Demikian Tuhan Yesus berkata lagi. Orang itu pun mengulurkan tangannya. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya. Ayo Pak, coba digerakkan. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, diputar. Ayo Pak, tangan dua. Ayo Pak, mengangkat sesuatu. Wow,
itu senang sekali karena dia sudah sembuh dari lumpuhnya. Karena Tuhan Yesus yang menolongnya, yang menyembuhkannya, dan yang memberikan mujizatnya. Mujizat Tuhan yang sangat berkuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, anak-anakku, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat bahwa di hari Sabat Tuhan beribadah, Tuhan juga menolong orang lain. Tuhan juga ingin anak-anak semua, kalau hari Minggu adalah apa? Sekolah Minggu. Dan jangan lupa selalu berbuat baik kepada siapapun, memberi pertolongan kepada siapapun. Kalau anak-anak sakit, boleh nggak minum obat? Harus minum obat. Ayo, siapa yang nggak mau minum obat? Nggak mau, obatnya pahit. Siapa? Meskipun pahit, tetapi harus diminum. Dan jangan lupa minum obat disertai dengan doa. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan, yang bisa memberikan mujizat kesembuhan kepada setiap orang, itu adalah Tuhan. Kita makan makanan yang bergizi, kita minum vitamin, kita minum obat-obatan, tetapi yang paling penting kita harus berdoa. Tuhan berkuasa menyembuhkan segala penyakit kita. Seperti Tuhan juga menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya. Ya. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kisah Rasul 10 ayat 38. Yuk, kita mau baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kita ulang sekali lagi ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Anak-anak hebat, anak-anak diberkati Tuhan. Sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau dengan sukacita dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan memberkati mereka supaya mereka segera sehat dan pulih kembali. Dan biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan boleh rajin bersekolah minggu supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Allah yang penuh mujizat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai ibadah pagi hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan di channel YouTube GIA Dr. Cipto. Jam berapa Tante? 10:30. Tuhan Tuhan berkati. Hati yang